dengan muktarinan ya, bersamaan dia mengucap la ilaha illallah itu disertakan di dalam pengertian itu makna hakiki, makna hakikat. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, yang tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, yang berhak menjadi Tuhan itu hanya kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha bihaqqin illallah, la ilaha illa ma'buda illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah, itu kan. La syahida atau illallah, tidak ada yang bisa disaksikan ya kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, apakah perlu mentalkin diri sendiri ya, dengan kalimat la ilaha illallah itu dikeraskan? Jawabnya sangat benar ya. Beberapa kali Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Sirrul Asrar menekankan tentang pentingnya mentalkin diri itu. Karena talkin ini sebenarnya atau talkin ini bisa diterjemahkan dengan membacakan ya. Membacakan itu bisa membacakan terhadap diri sendiri ya, mengisi diri sendiri gitu, bahasa kita Banjar ini mungkin mengisi diri sendiri, mentalkinkan dengan suara la ilaha illallah. Seperti orang biasa dalam tarekat atau dalam masyarakat biasanya ada kalimat la ilaha illallah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sendiri, enggak apa-apa, sendiri, la ilaha illallah, enggak apa-apa, boleh. Bagus lagi kalau orang banyak ya. Karena dia akan memperdengarkan pada tubuh kita, yang istilah Syekh Abdul Qadir Jalani menimbulkan sinar ya, cahaya nuran abadiyatan, nur yang bersifat abadi, ukriyatan, ukrawi, nur abadi ukrawi dalam diri kita, karena kalimat fadilah, kalimat la ilaha illallah itu menyinari tubuh kita. Dalam konteks yang lain beliau mengatakan seperti perkataan beliau diantaranya, wa in kana lafzun wahidan, maksudnya la ilaha illallah seperti lafaz la ilaha illallah, lakinna fil makna tafawutin, boleh jadi maknanya itu berbeda. Ada orang awam, ada orang yang khawas ya. Ada orang awam, ada yang umum kebanyakan, ada yang khawas. Li'annal qalba, karena hati itu yaji ija akja bajri tauhidi min qalbi hayyin payakunu bajran kamilan. Nah, karena itu hati itu akan bukan yaji ya, yuhyi ya, akan hidup ya. Li'annal qalba yuhyi, akan dihidupkan dia. Ija aqaja bajri tauhidi, apabila dia diambil dari bibit-bibit tauhid. Bibit tauhid ini kan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti orang yang sering menzikirkan la ilaha illallah, mentalkinkan pada dirinya la ilaha illallah, itu bibit tauhid itu namanya. Jadi tauhid itu begitu. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani lagi, bahwa ada nanti hati itu harus disertakan ya, harus disertakan ilmu pengetahuan tentang tauhid ya. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan beliau lagi, bibit-bibit yang min qalbin hayyin, dari hati yang hidup. Jadi hati kita itu hidup menurut ilmu rohani ini, ilmu batin ini, itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ingin hidup akan hati itu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fayakunu bajran kamilan, maka jadilah dia bibit yang sempurna. Wa bajru ghairul baligi la yanbut, maka apabila bibitnya seseorang yang tidak bagus, maka dia tidak akan tumbuh bagus. Artinya kalau orang yang kurang menzikirkan la ilaha illallah secara lisannya,
maka dia akan menumbuhkan hati yang tidak bagus juga, atau kurang bagus, kurang subur. Maka lalu apa manfaatnya? Kalau sudah subur nanti, dialah yang akan mengingatkan kita, hati kita yang akan mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan. Sama aja seperti orang, saya berikan rasionalnya begini. Ada orang memutar lagu ya, diulang-ulangnya lagu itu, akhirnya dia hafal. Lalu nanti dia berjalan ke kamar mandi atau berjalan keluar, dan nanti dia terngiang lagu itu di kepalanya. Lalu dia berlirih kata, bernyanyi sendiri dia tanpa sadar. Atau dia duduk sedang di tempat tertentu, dia bernyanyi. Bahkan mungkin waktu saat dia ketakutan dia bernyanyi ya. Kalau waktu anak-anak biasanya kalau sedang takut berjalan itu kita bernyanyi biasanya, nyanyi karena takut ya. Nah seperti itulah. Jadi kalau kolbun kita sering kita lisankan dengan suara ucapan la ilaha illallah, maka itu alangkah bagus sekali. Itu akan menumbuhkan bibit yang baik. Atau ya tadi itu, walijalika anzala kalimat tauhid, anzala kalimat tauhid bil Quran fi maudi aini. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu kalimat tauhid itu diturunkan untuk dua perwajahan ya, untuk dua kondisi keadaan. Itu siapa itu? Yang pertama bil qauli zahir, yaitu perkataan yang bersifat zahir, dan satunya pasti adalah yang batinnya, yang biasanya ini dilakukan untuk orang awam dulu, kama qala Allah taala wa iyaqila lahum la ilaha illallah yastakbiruna fahaja fi haqqil awam. Pada dua perwajahan ini, la ilaha illallah sebagai kalimat iman, la ilaha illallah adalah kalimat iman atau disebut juga dengan kalimat tauhid, itu diucapkan, diikrarkan, itu adalah menguji keadaan orang, apakah orang itu beriman kepada Allah atau tidak. Maka apabila dia tidak beriman atau munafik, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, maka Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbiruna, mereka pun bersombong diri mereka. Jadi itu, bersombong itu artinya berpaling, menolak dia. Adapun orang yang beriman, dia akan menerima kalimat la ilaha illallah sebagai yang menggetarkan hatinya ya. Pihak itulah pada pengertian jahir awam ya, pengertian jahir. Yang kedua adalah dengan mentalkinkan diri la ilaha illallah itu, wasani muqarruna bil ilmil hakiki, yaitu yang disertai takrir atau yang disebut dengan muktarinan ya, bersamaan dia mengucap la ilaha illallah itu disertakan di dalam pengertian itu makna hakiki, makna hakikat. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, yang tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, yang berhak jadi Tuhan itu hanya kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha bihaqqin illallah, la ilaha illa ma'buda illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah, itu kan. La syahida atau illallah, tidak ada yang bisa disaksikan ya kecuali Allah ya. La syahada illallah, tidak ada penyaksian itu kecuali illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kuyakini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir li janbika, maka minta ampunlah kepada Tuhan kalian, walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunkan pula orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Wahajat talqin bisababi nuzuli hajil ayati syarifah li ajlil kawas. Inilah sebab-sebab mengapa diturunkan ayat ini, adalah juga untuk orang-orang pilihan yang dikenal dengan orang-orang yang khawas ya, tingkatan kedua. Nah, kemudian pengertian inilah, mungkin talqin ini sebenarnya yang paling, yang kalau dalam kitab Nurul Anwar ya, atau bukan ya, Syekh Asy'arani ya, Syekh Asy'arani dalam kitab beliau
Al-Anwarul Qudusiyah, ya, Anwarul Qudusiyah, itu mengatakan adanya beberapa riwayat hadis Nabi di mana Nabi mentalkinkan kepada Ali bin Abi Thalib dan jamaah para sahabat. Ini ada di sini, misalnya beliau mengatakan juga di sini dalam kitab Fi Bustani Syariah, bahwa di dalam kitab itu mengatakan awalu min tamanna aqrabut tariq wa abdaluha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali radhiyallahu anhu. Dalam kitab itu terangkan bahwa yang pertama kali mendapatkan talqin dari Nabi itu ialah Ali bin Abi Thalib. Pantajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menerima wahyu tentang la ilaha illallah, kemudian beliau mengisahkan kepada Ali, dan Ali ditalkin beliau. Dengarkan, kata Nabi dalam kitab Anwarul Qudsiyah Syekh Asy'arani itu disebutkan bahwa kemudian dalam hadis, dalam suatu riwayat hadis itu dikatakan bahwa Ali ditalkin oleh Nabi, pasma hajil kalimah la ilaha illallah. Kemudian Nabi menyuruh memejamkan mata, lalu Ali memejamkan mata, dengarkan kata Nabi kalimat ini la ilaha illallah, lalu diulang mukarraran bi kalimatil la ilaha illallah, lalu Ali mengulangi kalimat la ilaha sampai 3 kali salah samaratin. Kemudian Nabi juga mengajarkan kemudian kepada para sahabat Nabi SAW untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ada 2 riwayat hadis terhadap demikian. Nah, inilah sebegitu penting kalimat la ilaha illallah ini untuk kita amalkan, ya. Kama qala Jibril alaihi salam summa lakina Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu anhu summa jaila ashabihi falakinnahum jami'an. Kemudian setelah Nabi Jibril mentalkinkan kepada Nabi la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kepada Ali, kemudian Nabi pun bersama Ali mentalkinkan kepada jamaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan sebuah landasan moral bagi kita, landasan dalam mencapai pengetahuan batin, ya, atau ma'rifatullah. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.